takdir itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah An-Naml ayat 65. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Loh, kalau begitu ramalan kok bisa tepat? Bisa. Itu kebetulan saja. Ya, ini untuk menguji orang-orang beriman. Apakah dia tetap pada tauhidnya kepada Allah, percaya kepada ayat ini, ayat 65 surat An-Naml, atau dia mengingkarinya, diam-diam mengingkarinya, sembunyi-sembunyi. Percaya kepada Quran, tapi dia datang juga ke dukun, dia datang juga ke paranormal, dia minta ini, minta itu, menyingkap ramalan-ramalan. Nah, itu nggak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Sahabat pemirsa WFS Menjawab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kali ini ada masuk beberapa pertanyaan tentang masalah ramalan. Ya, memang di tengah situasi seperti saat ini banyak musibah, banyak bencana alam maupun non alam, ya. Kita sering kali mendapatkan kabar berita-berita di medsos yang saya juga belum tentu bisa memvalidasi, menelusuri kebenarannya, validitasnya itu seperti apa. Itu ramalan tentang kemarin yang disampaikan oleh seorang paranormal yang dipanggil atau sering disebut namanya itu Mbak Yu. Ya, Mbak Yu ini apakah nama yang sesungguhnya atau nama samaran saya juga nggak tahu ya. Itu meramalkan bahwa dia sudah meramalkan bahwasanya ada mengawali tahun 2021 ini ada pesawat maskapai penerbangan nasional yang jatuh. Dan juga di tahun 2021 ini akan ada pergantian kekuasaan, artinya presiden turun katanya, begitu. Bagaimana hukum ya, Islam ini memandang persoalan ramalan ini, Pak Ustadz? Baik, Bismillah, Alhamdulillah. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam ya persoalan meramalkan kejadian sesuatu itu berkaitan dengan ilmu gaib. Apa itu gaib? Sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, karena kita ini terhalang oleh hijab. Hijab apa? Takdir. Ya, kita tidak bisa membaca suratan takdir kita. Setiap manusia takdirnya itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada di catatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu manusia pun yang diberikan ilmu tentang yang perkara-perkara yang gaib. Karena perkara gaib itu yang tahu hanya Allah. Secara akurat, secara tepat, itu hanya ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim harus memiliki rambu-rambu dalam muamalah, dalam menerima informasi. Jangan sampai ramalan ya ini dapat mengganggu dan menggoyahkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau gitu, kalau ada yang bisa meramal dan ternyata terbukti ramalannya ini tepat, oh, berarti Tuhan itu berserikat. Ya, dalam ilmunya, pengetahuannya, takdirnya itu ada pihak oknum lain yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dinamakan dengan syirik. Meyakini ada oknum di luar Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan,
yang memiliki kuasa, kendali, kemampuan ya untuk menetapkan terjadinya sesuatu yang ada di atas muka bumi bahkan di alam semesta, ya. Lalu kemudian kita percaya, lalu kemudian kita yakini dan kita membenarkannya, itu termasuk kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan syirik ini, sahabat UFS menjawab, itu konsekuensinya sangat berat, ya. Itu dikategorikan sebagai perbuatan musyrik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keyakinan seperti itu, ya, kita meyakini, kita percaya bahwa Allah berkongsi, ya, berserikat dalam pengetahuannya, dalam pengaturannya, dalam pengendaliannya, dalam kemampuannya, dalam kekuasaannya, dalam tadbirnya di alam semesta ini. Nah, mari kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran menolak, ya, keyakinan syirik kepada Allah Ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat 48 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. An-Nisa 48. Ya, 2 kali diulang. Nah, ayat yang hampir sama dan mirip, ya, dengan An-Nisa 48 adalah ayat An-Nisa 116. Cuma ujungnya aja beda. Di Allah ini yang di 116 ini ujungnya apa? Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kalau yang pertama, siapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kalau di ayat yang kedua tadi, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Bagaimana jauhnya orang yang tersesat itu? Ya, yang berbuat syirik kepada Allah ditegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar burung dan diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Itulah gambaran orang yang telah tersesat sejauh-jauhnya, ya, karena meyakini perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalan ilmu yang gaib yang kita tidak mengerti tentang itu, kan ada tabir, ya. Takdir itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya, tidak ada. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Loh, kalau begitu ramalan kok bisa tepat? Bisa. Itu kebetulan saja. Ya, ini untuk menguji orang-orang beriman. Apakah dia tetap pada tauhidnya kepada Allah, percaya kepada ayat ini, ayat 65 surat An-Naml, atau dia mengingkarinya, atau diam-diam dia diam-diam mengingkarinya, sembunyi-sembunyi. Percaya kepada Quran, tapi dia datang juga ke dukun, dia datang juga ke paranormal, dia minta ini, minta itu, dia minta ilmu gaib, ya, menyingkap ramalan-ramalan. Nah, itu enggak benar. Berarti tauhidnya telah ternodai. Nah, nauzubillah min zalik. Dalam surat ayat yang lain, Al-An'am, ya, tadi An-Naml 65, ini Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah semata-mata kunci semua yang gaib. Semua kunci-kunci yang gaib itu ada pada sisi Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri.
Dia Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Tidak pula jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Masya Allah. Dan tidak satu yang basah atau yang kering, melainkan semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Ilmunya semua ada di sisi Allah. Kita nggak punya apa-apa. Ya, kita nggak mengerti apa-apa. Ya. Bagaimana? Oh, kalau Rasulullah SAW itu bagaimana dia menyampaikan kabar berita tentang masa depan? Nah, itu berdasarkan wahyu. Itu berdasarkan Allah memberikan ilmunya kepada Rasulullah. Nah, kalau sudah diberi otorisasi oleh Allah, seperti seorang nabi, seperti Rasulullah Muhammad SAW, maka kita percaya, boleh percaya, dan wajib untuk meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, Nabi berbicara tentang prediksi ya apa yang terjadi di akhir zaman. Nah, di akhir zaman itu begini-begini, ya akan terjadi peristiwa Dajjal keluar, ya turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya kemudian ada macam-macam huru hara menjelang hari kiamat, fitnah-fitnah Dajjal, nauzubillah min zalik. Nah, itu perkara gaib yang belum terjadi, tetapi Rasulullah sudah menyampaikannya kepada kita, dan itu dengan izin ya otoritas dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya sebagai bukti apa? Kasih sayang Allah. Supaya umat ini bersiap-siap menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Makanya dalam kitab-kitab hadis itu ada yang dinamakan dengan Kitabul Fitan wal Malahim. Kitab tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Pertempuran-pertempuran di akhir zaman itu ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi, dan lain sebagainya itu memuat hadis-hadis tentang akhir zaman, fitnah-fitnah. Nah, itu bukan ramalan namanya. Itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi SAW tentang peristiwa yang akan datang, masa depan. Dan itu akan terjadi persis seperti yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sahabat, WFS menjawab ini rahmati Allah. Allah juga berfirman, Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Surat Al-Jin ayat 26-27. Nah, itu tadi. Ini ayat menjawab tadi apa yang saya sampaikan. Ya. Bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang mengetahui perkara yang gaib, maka Dia tidak akan memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu illa man irtada min rasul, kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Nah, peramal itu bukan rasul. Peramal itu ngaku-ngaku dia mendapatkan ilmu gaib, pengetahuan yang gaib. Enggak, itu enggak dapat otorisasi dari Allah. Yang diberikan izin, diberikan pengecualian, Allah memberitahukan perkara gaib itu kepada umat manusia hanya Rasul yang Dia ridhoi. Ya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengadakan penjaga-penjaga malaikat itu di muka dan di belakangnya. Untuk menjaga apa? Informasi tentang yang gaib ini tidak bisa dicuri oleh iblis, oleh jin, oleh setan, dan bala tentaranya. Mereka hanya meraba-raba, hanya menerka-nerka, hanya nguping. Barangkali kedengeran nih apa yang dibawa malaikat, apa yang dijaga malaikat, kira-kira begitu. Yastariquna sam'a. Nah, itu dalam Al-Quran katakan. Mereka mencuri-curi pendengaran. Nggak bisa. Dijaga ketat oleh para malaikat ilmu gaib itu. Ya. Bahkan Al-Quran mengatakan, ya, ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, agar kita menyerahkan perkara gaib itu kepada Allah. Tugas kita bukan untuk mengetahui perkara gaib itu, tapi tugas kita adalah untuk memperbanyak amal soleh. Jangan nunggu ramalan Anda akan kaya begini, Anda akan jadi orang hebat begini,
Anda akan mati hari ini, tahun ini sekian. Enggak, jangan. Jangan menunggu ramalan-ramalan itu yang tidak benar dan batil. Sebaliknya, seorang mukmin dia harus bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan dan segala risiko dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 188 Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya as-su'. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Katakanlah, aku tidak berkuasa untuk mengambil manfaat bagi diriku dan tidak pula dapat menolak kemadaratan kecuali itu adalah yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya, ini Nabi Muhammad nih, diajarkan oleh Allah, ditalqin oleh Allah Ta'ala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, tentu, kata Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran ini, ya, aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak akan ditimpa kemadaratan. Coba bayangkan. Nah ini, ayat ini ayo kita timbang. Kita teropong, kita soroti, ya, dalam perilaku Rasulullah. Dalam sirahnya, perjuangannya Nabi SAW. Kalau Nabi tahu beliau dan pasukan muslimin menderita kekalahan di perang Uhud, maka beliau tidak akan mau berperang di situ. Seandainya tidak ada kekalahan, ya, beliau tahu sebelumnya ini akan kalah, ya, akan diserang juga dalam perang Ahzab, ya, akan begini tahu masa depan, ya, maka beliau sudah menyerah dan tidak perlu mengadakan peperangan itu. Ya, tapi apa yang terjadi? Rasulullah tetap hadapi semua cobaan itu. Semua penderitaan itu, semua kekalahan itu beliau hadapi dengan baik dan bijak, dan itu sebagai sarana untuk mendidik mental orang-orang yang beriman. Subhanallah. Dan Allah tidak perlihatkan kepada Nabi SAW. Allah tidak memanjakan Rasulullah bahwa Islam ini pasti dimenangkan oleh Allah. Iya, itu janji Allah, dan janji Allah tidak akan diingkari dan tidak akan meleset. Tetapi proses menuju, ya, kita mendapatkan janji Allah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah, kita harus berikhtiar dan berusaha maksimal sambil berdoa, tidak lepas, tidak pernah berhenti berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi diajari oleh Allah. Kalau aku tahu perkara yang gaib, aku akan melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku nggak akan ditimpa kemudaratan. Ya, kalau bakal tahu di Uhud kalah, ya, Nabi menderita itu luka wajahnya, ya, giginya rontok, ya, macam-macam. Masya Allah, Rasulullah SAW itu berdarah-darah, ya, di perang Uhud. Atau ketika Nabi sedang di Makkah, di Taif, kalau tahu beliau di Taif itu akan dilempari dengan batu, untuk apa beliau ke sana? Tidak, Allah tidak beritahukan perkara yang gaib itu. Itu semua terjadi karena untuk menguji keimanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman. Ya, jadi Nabi aja yang begitu tidak diberitahu kabar tentang yang gaib. Kecuali peristiwa-peristiwa yang tadi, ya, untuk kemanfaatan, kemaslahatan kaum muslimin, bersiap-siap untuk menghadapi berbagai macam fitnah di akhir zaman, beliau sampaikan kabar-kabar bagaimana di akhir zaman itu. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha indahu ilmus sa'ah. Firman Allah dalam surah Luqman ayat 34. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
Innallaha alimun khabir. Allah yang memiliki ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat. Allah yang mengetahui, Dia yang menurunkan hujan di mana, kapan, seberapa banyak volume air hujan itu yang diturunkan di suatu bumi, di suatu wilayah, hanya Allah yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu semua apa yang ada di dalam rahim manusia, perempuan, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dia akan diusahakannya besok. Kita nggak tahu besok mau ngerjain apa. Kita nggak tahu besok akan terjadi apa. Ma tadri nafsum mad. Makanya orang yang, ya mohon maaf, ya naik ke dalam pesawat boarding. Sebelum boarding pesawat masih senyum, masih foto-foto, masih mengirimkan kabar kepada suami, kepada ayah, kepada anak, kepada keluarganya. Dia tidak akan membayangkan bahwa nanti akan terjadi musibah. Jatuhnya pesawat. Ya, subhanallah. Ajal itu di tangan Allah. Bukan di tangan kita. Bukan pula di tangan peramal. Bukan. Ajal itu di tangan Allah. Kita tidak tahu. Ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Sebelumnya masih tersenyum. Sebelumnya masih riang. Sebelumnya masih berpelukan. Mengucapkan perpisahan. Ya. Mengirimkan WA atau SMS, tunggu saya ya, nanti kita jemput saya di bandara jam sekian, tapi Allah punya kehendak lain. Subhanallah. Ma tadri nafsum madza, apa ya yang dikerjakan kita besok, dan di mana kita ini akan mati, itu hanya hak prerogatif Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Mau mati di darat, mau mati di laut, mau mati di udara. Ya. Kita lahir di Indonesia, mungkin matinya bukan di negeri ini. Bukan di kampung kita. Ya, bukan di tanah kelahiran kita. Wallahu a'lam. Ya, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadwal Allah tidak akan meleset, ya. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah Nabi SAW mewanti-wanti kepada kita. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhuma rahimahumallah. Man ata'arrafan, kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan, maka sholatnya orang itu tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam. Na'udzubillah min zalik, ya. Cuma datang doang nih. Datang menuju tempat paranormal, ya. Nanya sesuatu, tidak akan diterima sholatnya, ya, selama 40 malam. Baru datang dan nanya. Bagaimana kalau dia membenarkan? Nah, ada lain lagi hukumnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim, Rasulullah bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal, lalu dia membenarkan ucapannya, ramalannya dibenarkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang dituwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita wajib menjauhi kepercayaan terhadap ramalan-ramalan, ya. Jangan sekali-kali kita percaya bintang, percaya zodiak, percaya ramalan ini, ramalan itu, enggak ada. Ya, kasihan. Kita mestinya harus berempati kepada keluarga korban dan awak pesawat. Ya, jangan kita ramaikan ramalan-ramalan seperti itu. Ini hanya menyakiti keluarga. Lebih baik kita doakan mereka mendapatkan ampunan Allah, husnul khatimah, diterima semua amal ibadahnya, dan keluarga ditinggalkan mendapatkan kesabaran. Ya, insya Allah bermanfaat
Soal ramalan ya politik ya itu nggak usah dipercaya, nggak usah. Jangan dipercaya. Bagaimana kita merubah kemungkaran, kita merubah kezaliman, itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpangku tangan. Oh, ini sudah diramalkan pasti jatuh. Enggak bisa begitu. Ya. Ini semua adalah harus kita upayakan perubahan itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah mental, jiwa yang ada dalam diri mereka itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.